mendengarkan Radio Dista FM, Your Entertainment Station. Oke, Sobat Dista, kali ini balik lagi bareng aku, Zaula. Kita lagi ada di podcast series Dista. Nah, kita udah ada 2 narasumber nih. Kebetulan ini adalah orang-orang yang dulu ikut serta memproduksi series Dista ini. Oke, halo Kak. Halo. Oke, boleh perkenalan dulu mungkin ya? Oke, kenalin, nama aku Erlin. Terus Dulu sebagai apa? aku dulu waktu series sebagai kru BTS. Oke, kalau kakaknya? Halo, aku Yahya dari tadi. Dari tadi ya boleh. Kan aku bingung. Dia sebagai sutradara di series Dista. Gitu. Oke, ini kita udah ada sutradara dan juga kru BTS ya. Tapi di sini juga kita sub videografi pas masa itu gitu. Iya, Satu jadi di angkatannya. produksinya sendiri ada divisinya sendiri ya Kak. Nah, gitu. Oke, ini kan podcast ini tuh kita lagi mau bahas tentang series Dista yang judulnya Berhenti Berharap. Berhenti berharap. Oke, nih kalau aku boleh langsung tanya nih ya, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi series Dista ini Berhenti Berharap ini? Aku Ya. karena proker Proker divisi yang udah berhenti 1 tahun atau 2 tahun ya. Tapi pada saat itu jatuhnya di kepemimpinannya Mbak Aniza gitu. Oke. Jadi dia sebagai sekaligus menjadi produser, ya udah ada amanah dari Mbak Aniza ke aku. Ya wis jalanin aja. Berarti SBT SBT 14 ya? 14. Nah, gitu. Berarti pencetus dari series Berhenti Berharap ini itu Mbak Aniza juga atau gimana? dari Kayaknya sempat angkat- dulu ya. Sempat dari atasnya terus turun. Nah, waktu ke pengurusannya SBT 14 terus dicetusin. Gitu. Oke, baru sempat diproduksi gitu ya. Sebelumnya cuma skrip aja, tapi meh produksi tuh sempet gitu. Akhirnya jatuh di Mbak Aniza gitu deh. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, kapan sih series Berhenti Berharap ini tuh diproduksi gitu? Kapan? Kalau di awal tahun 2023. Awal tahun Awal 2023. tahun Ini 2023. 24 ya? Berarti sekitar 1 tahun setengah ya. Iya. Iya, Satu Tahun tahun. setengah yang lalu. Mm-mm. Ya Allah. Waktu juga itu kan ngambil waktu teman-teman waktu liburan ya. Iya. Biar ada Pas libur semester ya. biar ada jeda waktu buat ngerjain produksi ya. Oke. Ini kalau boleh tahu nih ya, kenapa sih Kak Yahya dan juga Kak Erlin ini berani dan untuk memutuskan gabung di produksi series Berhenti Berharap ini? Kenapa? Karena Ya, mungkin aku kayak dari Elin pengalaman dulu. ya, pengalaman terus kalau dari aku sendiri kan bukan base-nya dari broadcasting ataupun perfilman, terus juga dari base-nya anak-anak Dista kan bukan yang mereka itu dari misalnya kalau di sini kan anak KPI ya, bukan dari itu semua. Jadi kayak kita itu dituntut buat gimana kita produksian bareng, ngolah bareng, terus kayak gimana caranya kerja sama tim. Terus kan kita kesehariannya ketemu nih sama teman-teman, ketemu sih sama kru-kru yang lain. Entah ini BTS ada hubungannya sama artistik lah misal, nanti hubungannya apa, berarti kan kita harus main kayak komunikasi gitu sih. Kalau aku mungkin lebih ke komunikasi sih, senang komunikasi sama teman-teman, terus kayak belajar produksi ya gitu. Di satu sisi juga kan aku sendiri kenapa bergabung ya karena memang aku senang film dan juga pengen belajar kan dulu saat itu belum ada medianya, terus belum ada media kayak teman-teman sekarang sih yang di KPI. Nah, sekarang sebelum itu adalah dapat amanah itu gitu. Nah ya wes selagi ada kesempatan kenapa enggak sih gitu. Terus habis itu ya wes lah gas aja gitu dengan ya setahu-tahunya sebisa-bisanya gitu kan. Oke, berjalan sambil belajar gitu ya. Iya gitu. Oke, dan ini series itu kan pasti banyak
lokasinya gitu ya. Kalau boleh tahu di mana aja sih dulu lokasi syutingnya itu? Kalau di hari pertama itu di Gimana? Siwal ya. Siti Oh, Walida. UMS ya? Ya, UMS Siti Walidah UMS. Itu kan juga kita kan ada kru yang ngurusin apa lokasi ya, humas ya. Humas. Jadi ada perizinannya, menlok, bahasanya dibilang menlok. Jadi kita bukan yang masuk aja, pasti kan ada perizinan. Kita di Siti Walidah, terus kita pakai. Tapi ada cerita lucu di Siti Walidah. Ternyata fun fact-nya di UMS tuh nggak boleh ngerokok sama nggak boleh pakai celana pendek. Ya kampus sih. Iya Tapi sih. padahal kru film biasanya pakai celana Iya. pendek. Terus Mas juga pakai celana pendek. Terus disuruh marahin saat pame. Oh, nggak boleh? Nggak boleh. Terus pakai sarung ya ini. Mungkin karena base-nya mungkin kampusnya Islam. Iya, Iya, mungkin iya ya. juga ya. Terus mungkin nggak dibolehin itu. Formal juga kampus ya. Ya. Terus kita juga pakai kos ya, kos di sekitar UIN. Kita juga pakai kos yang daerah Sondakan. Terus kita juga pakai di Balai Kota, Walidi ya, di Balai mana? Kota. Balai Kota tadi. BI, Bang PI, Triwindu, Ngarsopuro, Ngarsopuro, Angkringan Angkringan. Purwosari. Tapi itu hasilnya lagi nggak tuh? Ada di Tirtonadi. Oh iya. Ya. Oh. Tirtonadi kan yang itu yang waktu ngesetnya paling Paling lama lama sih ya. menurutku. Iya, itu sih. Karena harus kondusif juga kan sama audio dan lain-lain, lighting dan lain sebagainya. Tapi bener-bener keliling kota Solo sih Iya. itu. Iya ya, jadinya Dari ujung ke Dari ujung. sambil ujung ke jalan-jalan ujung. ya. Dari ujung ke ujung. Berarti ada suka aja. dukanya tuh banyak banget ya. Nah, kalau boleh tahu nih, suka duka yang paling diingat itu apa? Dari siapa? Aku dulu. Ya boleh. Suka apa dulu? Dukanya dulu. Sukanya dulu. Sukanya karena bisa handling karena itu SPT baru, masuk SPT baru, dapat proyek segede ini, dapat juga kan ada pendanaan dari itu, istilah kata ya pakai duit nggak yo gitu, istilah kata berkaya itu yang paling seneng sih. Dan juga dapat kesempatan buat exploring lagi di bagian ini, walaupun memang aku nggak ada pertama kali jadi sutradara dan sebenarnya ekspektasiku nggak di situ, tapi nggak kok ya wis lah, amanah kan gitu. Itu sih yang paling seneng sih. Kalau Erlina kan? Kalau aku sukanya lebih ke karena aku di bagian BTS ya, gimana caranya aku ngendel tuh ternyata yang aku bayangin aku kayaknya nggak bisa gitu ngendel, maksudnya dengan kruku 3 orang, terus aku bisa nggak ya yang manajemen file dengan aku basicnya orang yang mungkin kadang ada teledornya atau apa, tapi ternyata aku bisa gitu loh. Anjay. Gue mesti kayak bisa buat aku sendiri, entah orang lain ngerasa ini gimana sama hasilnya, yang penting aku sendiri bisa ngendel di saat itu gitu. Mungkin sukanya itu sih kalau untuk personal aku sendiri ya. Cuma kalau ya untuk umumnya ya sama sih kayak di awal tadi ya, komunikasi, ketemu teman, terus kayak ini production yang pertama yang benar-benar aku pertama ikut kayak istilahnya kayak perfilman gitu loh. Mungkin aku kayak punya apa ya, Insight baru ya. insight baru, terus ya pokoknya pengalaman baru lah. Kalau dukanya nih, kalau dari tadi kan tuh sukanya ya kayak hal-hal positif yang didapat gitu. Kalau dukanya apa nih yang paling keinget sampai sekarang? Sampai sekarang. Waduh. Iya, kayak yang berbekas gitu. Waduh. Ya kalau berbekas enggak sih, tapi menurut aku karena base-nya ya background lagi balik lagi karena di sini nggak ada UKM film, habis itu pengennya dulu kan yo fokusnya ke sana. Ternyata di Dista ada subdivisi videografi itu yang paling mengarah ke broadcasting. UKM lain tuh nggak ada gitu loh. Nah ya wis, pada akhirnya masuk sana, masuk Dista. Terus juga ekspektasiku bakal ada SDM video yang bagus, tapi ternyata subdi video cuman 2 ya. 2 orang ya, satu angkatan ya. Yang angkatan Satu angkatan kita 2 kan. satu angkatan 2 orang. Terus ditambah 2 angkatan lagi di atas. Dan ternyata yang lain basicnya kan keradioan semua gitu loh. Public speaking, keradioan, MC lah dan lain. Dan di saat itu dipaksa buat mau nggak mau harus belajar gitu kan, masuk ke dunia itu mau ya wes
dukanya adalah ngajarin satu-satu. Itu sih yang bikin bukan ngajarin sih ya, belajar bersama. Oh pengen ini ya bos, pengen ini ya, Lebih ke pengen ngarahin ini. gitu ya. Tapi kan lebih Dalam capeknya waktu gitu yang ya. singkat Semenjak ya. itu semua divisi ya gitu. Sempat burn out juga, sempat pusing, sempat ya ngelindur kalau kata Yoga. Sampai ke bawah mimpi gitu Sampai ke ya. bawah mimpi juga karena Sampai memang naik motor sehati nggak itu. sadar. Ya, cari Yoga katanya tidur sambil aku bisa masukin sponsor teh balap nggak ya gitu. Tapi sambil merem gitu katanya. Ke bawah mimpi itu sponsorshipnya ya. Terus sempat tidur di produksi terus izin pulang katanya, mau pulang katanya. Terus pindah ke MMA. Ternyata nggak pulang. Enggak, tidur di pindah di MMA. Aku juga gak sadar kalau pindah. Oke, jadi dukanya Itu sih. mungkin lebih ke ya perasaan aja ya. Iya. Oke. Kalau Elin ya Elin. Kalau dari aku sendiri ya manajemen waktu gitu sih Oh, kan, iya. karena kita base-nya bukan, balik lagi kita base-nya bukan semuanya di perfilman atau broadcasting. Setiap divisi itu kan pasti mereka belajar akan hal baru kan. Jadi kita kemarin kan waktu series kita nggak cuma orang yang produksian bagian syuting, editing dan lain sebagainya, pasti kan ada tim-tim belakang yang kayak artistik, wardrobe, terus make up, itu kan pasti mereka belajar banyak hal baru kan. Iya. Kayak istilahnya mereka langsung terjun di lapangan gitu, yang biasanya mereka Kayak gitu nonton oh iki corone ngene, oh sing apik ngene ya, misalnya nih ternyata kalau ruangan warnanya ini kita api ya, tapi mereka diturunkan langsung dan harus sesama divisi lain tuh harus kayak harus klop gitu loh. Oh berarti iki nek make up yang tak gini berarti nanti kita cocoknya gini. Harus menyesuaikan gitu ya, otomatis. Harus, komunikasi, terus juga manajemen waktu yang mungkin kita kan nggak tahu ya, kalau di perfilman kan jam segini harus stay, jam segini harus stay. Tapi kita kan kusik lah, mungkin ada kebiasaan yang ada ngaret-ngaretnya, mungkin ya untuk diriku sendiri juga. Nah seperti itu mahasiswa biasa. suka dukanya di situ sih kayak Ya dipaksa juga ya, apa namanya, orang yang rata-rata depan panggung sekarang dipaksa belakang ya. Gitu. Oke, berarti mungkin dukanya dari keseluruhan kru series itu tuh kayak gitu. Tapi ternyata Erlin sendiri ngerasain kayak gitu ya. iya. Ada satu lagi nggak? Apa tuh? Helm itu. Kalau parkir Lebih hilang. waktu di balai kota. Aduh. Kita pas waktu itu syuting malam-malam. Hari terakhir ya? Hari terakhir. Seneng-senengnya selesai. It's wrap. Pas balik. Lalu sekupiku hilang. Aduh. Helmnya kancaku ya Itu hilang. duka sih, tapi agak lucu gitu ya jadinya. Lucu, tapi pas pulang nggak pakai helm. Nggak ketilang kan? Tapi posisi udah malam. Udah malam. Nah iya, polisi udah Oke. bubuk. Udah bubuk. Polisinya bubuk terus. Oh iya, polisi tidur. Oke, sekarang aku mau nanya lagi nih sama Yahya dan juga Erlin. Kalau cerita series Berhenti Berharap ini itu tuh sebenarnya terinspirasi dari mana sih? Dari mana ya? Dari kalau Kalau setauku ini dari cerita asli. oh asli. iya, Realita. Yang pernah dialamin dari salah satu kru di staff. Terus iya, dibikinlah itu skrip. Jadi yang merasakan ini ceritalah ke scriptwriternya, akhirnya sama scriptwriternya diolah lagi. Oke. Jadi ini tuh Berarti kisah ini nyata. berdasarkan kisah nyata Kisah gitu nyata. ya. Oke, kalau boleh tahu siapa yang di-spill dong? Aduh, Udah alumni. Aduh nih. bahaya Udah nih. alumni. Nanti Jangan kalau di- lihat gimana? Berarti kalau udah lu jangan ya di belakang layar aja kita ya. Layar aja, nanti Oke. masnya enggak marah. Iya. Mana UKM sebelah? Kok? Oke, kita lanjut lagi deh. Secara keseluruhan dari proses produksi sampai kisah yang ada di dalam series Berhenti Berharap ini, nah kira-kira pelajaran terbesar apa sih yang bisa diambil sama krunya dan juga sama penonton pastinya? Hasil outputnya atau produksiannya? Bro? Produksi dan hasil outputnya. Kalau Kalau produksian dulu deh.
outputnya apa Iya. output. Kalau produksiannya dulu. Outputnya kan Iya. apa yang dirasa tuh ya udah semua bisa belajar manajemen waktu lagi dan belajar oh gini toh ternyata jadi kru film misal gitu kan, tapi ya kru-krunan gitu misal baru belajar kan baru belajar semua. Dan satu itu kalau ceritanya apa ya, ada nggak? Kalau aku ya, Coba. kalau aku lebih ke balik lagi yang bisa diambil tuh komunikasi sih. Tetap komunikasi itu sebenarnya paling penting ya, utama gitu. Kalau misalnya kita sama kru yang lain kayak butuh ini, jangan kita misalnya kita butuhnya sama kru yang ini, divisi ini gitu. Ya udah kita ngomong langsung ke orangnya, nggak usah ke sana nanti malah nempet. Terus kalau hasilnya lebih ke, kalau aku sendiri ya puas sih, maksudnya kayak itu series pertama dan prosesnya pun lama dari editing dan lain sebagainya kan butuh waktu lama karena base-nya kan yang editornya juga bukan maksudnya orang yang free, maksudnya kan ada kesibukan lain dan harus mengerjakan editing freeport harus mengerjakan itu dan sampai jadi dan sampai apa udah ada di YouTube tuh kayak perjalanannya lama. Tapi ini salah satu proses aku yang paling keren sih, maksudnya istilah kata kalau ada kata bilang tuh karya pertama itu bakal nggak bagus gitu loh. Kalau foto tuh ada 10.000 foto pertama bakal jelek, setelah itu kamu baru bisa belajar dari jam terbang itu sendiri kan. Kalau ini diimplementasikan ke sebuah karya film, iya ini karya pertama yang kalau dibilang kurang oke, kurang puas, jujur aku kurang puas. Tapi untuk step pertama itu udah menurut aku nggak terlalu nol lah gitu. Tapi mungkin ini adalah batu loncatan untuk berikutnya gitu ya. Langkah awal. Oke. Berarti series Berhenti Berharap ini ada berapa episode sih Kak? Ada 4 episode ya? 4 episode. Dan 4-4-nya udah ada di YouTube? Udah ada di Dista FM. Nah kalau gitu apa sih, alasan apa sih yang mengharuskan Sobat Dista untuk nonton sampai habis series Berhenti Berharap ini? Kalau dari aku ceritanya juga dapat, terus feel-nya nontonnya aku sendiri aja walaupun sama ikut produksinya, tapi aku nonton sama Hasni itu kayak masih ada feel yang nangkep gitu loh dari ceritanya. Terus juga aku lebih juga suka sama ini nih, aku juga belajar lihat preview atau hasil outputnya yang ini ternyata kalau syuting kayak gini tuh posisinya kayak gini ya, lightingnya kayak gini, jadinya kayak gini ya gitu. Mungkin buat anak-anak film atau anak broadcast bisa banget dilihat, mungkin bisa buat pandangan ke depan gitu. Ini framingnya mungkin suka yang bagian di sini atau mungkin yang di lapangan basket kan waktu itu hujan-hujan nih, filmnya dapat kan kalau hujan-hujan. Itu kan loh, duga juga lupa ya. Nah pas produksi hujan ya. Tapi sukanya kita angkat-angkat terpal bareng-bareng. Jadi makin kompak gitu ya krunya. Seru sih, serunya bagian kayak gitu, angkat-angkat terpal. Terus waktu itu juga di balai kota kan hujan, kita angkat-angkat terpal di balai kotanya pas itu loh ya. Terpal jadiin payung ya. Tapi besok nggak mau produksian lagi di akhir tahun aku. Hujan kan. Musim hujan. Ya jadi salah satu pembelajaran berharga juga kan, jadi akhirnya ya gitu. Karena produksi ini butuh waktu yang cukup lama dan effortnya nggak main-main. Kalau gitu Sobat Dista jangan lupa nonton. Gimana Kak nontonnya? Di YouTube ya, Dista FM. Nanti bisa di scroll itu kan ada YouTube kan ini, kalau lihat ini masih ke bawah tuh. Nanti scroll ke bawah ke YouTube-nya, nanti ada 1, 2, 3, 4 sama teaser 1 ya. Biasanya aku mau nonton lagi maksudnya. Iya. Jangan lupa di subscribe. Oh iya betul. Di subscribe YouTube di like. Dista FM. Soalnya like-nya udah 1.250. Aduh. Iya. Biar tambah lagi ya, biar ada uangnya. Iya, biar ada pemasukan ya. Nanti biar bikin series lagi. Iya. Doain ya, semoga tahun ini ada lagi gitu. Kalau mau kisahnya yang dibikin series boleh banget
di komen. Langsung ya, Iya, langsung oke. tulis di kolom komen Sobat Dista. Barangkali kisahnya lebih tragis. Waduh, kok tragis. Yang happy gantian yang happy gitu. Yang tragis, yang jembatan gitu, yang pakai adrenalin. Tapi ditinggal. Oke Sobat Dista, jadi itu adalah sharing session kita sama kru dari series Berhenti Berharap ini. Oke. Kalau gitu jangan lupa nonton seriesnya, ada 4 episode cuma di YouTube Radio Dista FM. Dan sekian dari aku Zaula. Erlin pamit. Ya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilaliko, ma'asalamat.